Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom buat saudara semua yang hadir di sini maupun yang mengikuti ibadah kita GBPS Serapa secara online, live streaming, YouTube dan Facebook. Baik saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama kembali mempersiapkan hati kita hari ini untuk kembali kita menyembah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami. Kami bersyukur buat suami, istri dan anak-anak kami Tuhan. Kami bersyukur buat orang tua kami Yesus. Kami bersyukur buat pekerjaan kami. Kami bersyukur buat sahabat teman-teman kami. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami siap memuji menyembah Engkau. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh jiwa dan roh kami untuk kami percayakan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, sebab itu Engkau layak kami tinggikan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat pujian bagi Tuhan, berikan pujian bagi Tuhan hari ini. Katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan hari ini. Biarkan musik melantunkan pujian ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan dalam satu minggu ini betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada ketika kita menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan. Dia selalu ada ketika kita menghadapi setiap sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dia selalu ada ketika kita tidak sanggup lagi untuk menghadapi kehidupan ini. Karena apa saudara? Karena Dia teramat baik di dalam hidup kita. Mari kita memuji Dia pagi hari ini. Kita sembah Dia pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Katakan dengan iman saudara, namamu indah, oh Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, oh Yesus. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak. Amin. Oh, katakan sama-sama buat Tuhan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu. Angkat tangan kita bagi Tuhan. Oh, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya jemaat Tuhan saja. Katakan, ku mau. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
sembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, angkat suaramu bagi Tuhan, sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Engkau layak kami sembah. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau layak kami sembah Yesus. Hati kami memuji Engkau Tuhan, hati kami siap menerima firman-Mu Yesus. Hati kami tertuju pada Engkau Tuhan hari ini. Hati kami menyembah Engkau Tuhan, hati kami memerlukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah. Haleluya. Sembah Dia, lebih lagi angkat suaramu bagi Tuhan. Oh, sembah Dia, sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, sembah, kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bagi Engkau. Kami mengangkat hidup kami bagi Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, oh. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian ya dan kemuliaan hanyalah bagimu,
persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Semakin angkat penyembahan-Mu bagi Tuhan. Segala puji, amin, hanya bagi Engkau Yesus. Oh, segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian Tuhan, amin, dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Siapkan hati kita, katakan kini ku persembahkan. Angkat lebih lagi, persembahkan. Amin, haleluya. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau hadir saat ini Tuhan. Kami tahu Engkau mengurapi kami Yesus. Kami tahu Engkau bersama dengan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Untuk kami menyembah Engkau. Untuk kami memuliakan nama-Mu. Untuk kami mengagungkan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang sudah Engkau pilih untuk membagikan pemberitaan firman pagi hari ini. Biar hanya Roh Kudus-Mu yang beracara dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya kami pulang membawa berkat sukacita dari pemberitaan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percayakan hati kami Tuhan. Kami percayakan seluruh ruangan ini. Kami percayakan semua alat-alat yang mati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga segala kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu tidak berkenan juga atas kami Tuhan dan atas rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah kami, inilah sidang jemaat-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi saudara. Selamat pagi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi. Hari ini kita berbahagia Kenapa kita berbahagia? Karena Roh Allah ada dalam diri kita. Bertepatan dengan damai sejahtera itu, mewakili sidang jemaat Tuhan, selamat ulang tahun Pak Gembala. Panjang umur, diberkati, tetap awet muda. Jangan cepat keriput,
karena sedang bahagia. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada yang berbahagia, kita semua merasakannya. Sekalipun dunia berkata umur dikurangi, enggak ada umur dikurangi. Karena Pak Gembala lagi berulang tahun, maka hari ini saya mengambil tema damai sejahtera. Sekaligus memantapkan agar dalam situasi seperti ini, damai sejahtera dari Tuhan itu jangan sampai hilang gara-gara melihat, mendengar, memandang situasi yang menurut dunia sulit. Tapi dalam kesulitan itulah firman Tuhan ingin mengajak kita membuka Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai yang ke-21. Bagaimana Yohanes dengan Injilnya menceritakan orang yang dalam keadaan tertekan, orang yang dalam keadaan ketakutan, orang yang dalam keadaan pergumulan yang berat, karena sudah ada roh ilahi dalam dirinya, dia ada damai. Saya akan bacakan kalau sudah menemukannya. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai yang ke-21. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat yang pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukaria ketika mereka melihat Tuhan. Ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca tulisan Injil Yohanes ini, bahwa pada ayat yang ke-19 Yesus melihat murid-murid lagi mengalami ketakutan. Karena setelah Yesus dikuburkan, ternyata tuduhan kepada murid-murid bahwa mereka bertanggung jawab atas kehilangan Yesus yang sudah mati. Karena itu mereka sangat ketakutan. Karena kalau sampai mereka ketangkap mencuri orang yang sudah dikuburkan, setelah itu kubur itu dijaga, hukumannya cambuk atau hukuman mati. Karena dalam tekanan yang begitu berat, murid-murid mencari tempat yang sangat rahasia. Setelah tempat di mana mereka berkumpul dan tempat yang sangat jauh, sepi, rahasia, dikunci pula. Kenapa dikunci? Karena ada ancaman yang menunggu kalau ketahuan. Nah, dalam situasi yang sangat genting tersebut, Yesus tidak membiarkan orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Ya.
Dalam kegentingan Yesus tidak meninggalkan orang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Karena itu murid-murid berkumpul dan bersembunyi, menghindari tuduhan, fitnahan, hukuman yang sangat sadis. Karena itu Yesus, karena dia kebangkitan dan hidup, dia memberi keterangan, datang langsung kepada murid-murid di saat pintu terkunci. Pada ayat yang ke-19. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kita orang percaya, kalau dulu Yesus berkata kepada murid-murid ketika mereka dalam ketakutan, setiap orang yang percaya Tuhan berikan kedamaian. Tapi kadang-kadang kita kurang menyadari. Kenapa kita kurang menyadari? Karena situasi. Seringkali situasi itu melemahkan. Berita itu melemahkan. Yang kita lihat melemahkan. Padahal firman Tuhan barusan yang kita baca, bahwa Yesus tidak meninggalkan orang yang sudah percaya. Karena itu di dalam Injil Yohanes ini sudah jelas, kabar sukacita itu adalah damai. Kita bilang susah, tapi Yesus bilang damai sejahtera bagimu. Nah, di sini damai sejahtera menurut bahasa Yunaninya airen humin. Humin itu menyangkut engkau tetap berdiri kokoh, engkau tetap aman, engkau dalam perlindungan, engkau tidak berkekurangan. Tidak ada yang Tuhan tinggalkan. Berkat penyertaan Tuhan itu kepada murid-murid termasuk kita saat ini sempurna. Damai, shalom, semuanya menyatu di situ. Karena itu kita orang percaya tidak perlu khawatir. Dunia boleh berkata yang melemahkan pikiran dan iman kita. Tapi Tuhan sudah membeli kita, maka ada roh ilahi yang ada damai dalam hati dan pikiran kita, membuat kita tetap fokus. Carilah Yesus, dengarkan perkataan Yesus, ya. Nah, murid-murid di sini tercengang, kaget, karena tadi mereka dituduh mengambil, mencuri, menyembunyikan. Tetapi ketika Sang Mesias itu datang, mereka kaget. Tuhan Yesus tahu persis tugasnya memberikan damai. Tuhan Yesus tahu tugasnya menyemangati agar orang percaya mulai dari zaman para murid sampai sekarang tidak kehilangan semangat untuk bersama Tuhan. Ya. Selanjutnya, kehadiran Kristus selain membawa damai tadi, dia juga memberikan semangat yang baru. Memberikan damai, memberikan semangat yang baru. Nah, semangat yang baru itulah yang akan kita tanamkan, tuangkan, pegang, tebarkan. Dari takut berubah menjadi sukacita, berubah menjadi semangat baru. Nah, semangat baru itulah shalom tadi haruslah kita tebarkan. Sehingga
kita menyimpan damai itu dalam hati ini karena sudah dirubah, disucikan, diperbaharui, muncul perkataan ucapan syukur. Orang yang tidak damai tidak mungkin bisa mengucap syukur. Orang yang lagi bersedih tidak mungkin mengucap syukur. Orang yang lagi banyak pergumulan tidak mungkin bisa mengucap syukur. 2 hari lalu saya diminta juga untuk melayani, ada ibu-ibu yang selalu didatangin roh iblis. Namboru, kalau Namboru berarti orang Batak. Saat kami datang berdoa, dia masih melihat, tapi hampa. Namboru, ini berapa? 2. Namboru 1. Kadang enggak ada ekspresi. Tapi ketika selesai berdoa disuruh teman saya membaca ayat yang Alkitab. Apa yang harus dibaca? Pelan-pelan, kadang keluar, kadang tidak kata-katanya. Paksakan. Kenapa? Usut punya usut. Kalau seseorang tuh mengalami kepahitan dalam hidupnya, iblis menjelma, menggunakan dan masuk. Karena tidak ada damai. Ternyata ada seseorang yang pernah dia kenal baik, sepertinya menyakiti. Ketika dia merasa sakit, maka setan mengintai kesempatan. Orangnya rajin baca Alkitab, orangnya rajin berdoa. Tapi kalau lagi dikuasai roh jahat, dia hanya bisa tidur dalam keadaan duduk, sesak napas. Dicek ke dokter di Siloam, tidak ada sakit secara medis. Tapi karena dia mengalami kepahitan, tidak bisa mengampuni, susah melupakan, selalu ingat perkataan yang diucapkan kepada Namboru tadi, dia kehilangan semangat. Di saat itulah dia yang tadinya tidak bisa berjalan langsung bisa berdiri, langsung minta lari, langsung minta ini. Itu bukan Namboru yang sebenarnya, kata kakaknya. Suaranya berubah. Yang tadinya lumpuh nggak bisa berjalan, tiba-tiba berdiri tegak, seolah-olah memiliki kekuatan. Tapi itu bukan dari Tuhan, itu setan. Memamparkan orang yang tidak gampang mengampuni sehingga tidak memiliki damai sejahtera, dia gampang dirasuki. Tersenyum saja susah. Karena itu saudara, ketika kita melihat situasi, kondisi, jangan sampai kita kehilangan semangat. Kalau tidak, ingat, makin orang percaya, makin dekat kuasa iblis mendekati. Jangan pikir makin kita dekat, iblis enggak dekat. Kenapa? Karena dia ngincer. Oh, dia makin setia ke gereja. Dia makin setia baca Alkitab. Dia semakin rela berdoa. Saya harus kejar dia sampai mendapatkan. Seperti ibu tadi. Ibu tadi menurut kakaknya tuh rajin baca Alkitab, rajin doa. Tapi satu yang dia tidak bisa, melupakan kepahitan. Memaafkan, mengampuni saudara dekat, susah. Karena itu hari ini harus ada damai sejahtera yang diungkapkan Yesus kepada murid-muridnya. Damai sejahtera yang ada dalam hati kita itu harus kita keluarkan kepada tetangga, keluarga, gereja. Sehingga kita semua seperti ayat Alkitab mengutus. Kita
membawa perubahan agen damai. Karena itu kita jangan hanya jadi jemaat biasa, kita membantu Oma Gembala, Bapak Gembala, menebarkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Karena Tuhan sudah memberikan damai sejahtera ada di dalam hati kita. Bapak Gembala, Oma Gembala selalu berdoa untuk kita semua agar kita senantiasa sehat, diberkati, dilindungi dalam posisi nyaman. Tugas kita membantu menyebarkan agar iblis tidak menggunakan kesempatan yang disediakan Tuhan. Semakin kita percaya, semakin iblis mepet agar mendapatkan kita. Maka kita harus tetap waspada. Selanjutnya, setelah kita menebarkan damai sejahtera tadi, apa yang harus kita percaya, yang harus kita pegang agar damai sejahtera itu tidak lari? Orang Kristen seharusnya tidak boleh iri. Akan sedikit om, enggak boleh. Kalau kita yang sudah memiliki damai sejahtera mampu menghindari kemarahan yang berlebihan, iri yang berlebihan, maka damai itu tetap tinggal. Selanjutnya, agar damai itu tetap ada dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa sampai saat ini Tuhan selalu hadir di dalam hati, di dalam rumah tangga, di dalam gereja. Maka sebaiknya tidak boleh beribadah di luar lingkupi gereja. Selain kita berusaha mendamaikan sesama saudara, kalau ada kesempatan yang bagus, gereja tempat pusat Roh Allah bernaung. Tempat ibadah mereka yang sungguh-sungguh ingin fokus. Kan beberapa bulan lalu saya sama keluarga di rumah, nggak bisa fokus yang dengan benar. Kadang-kadang gatel, kadang-kadang ngopi, kadang-kadang motor lewat. Nggak ada yang bisa memfokuskan kita kecuali tempat ibadah di sini. Hari ini juga Allah mau kita datang, sekalipun dilarang. Kita memiliki konsep yang pemerintah sudah tunjukkan. Pakai masker, cuci tangan udah dibawa banyak, ngopi juga ada. Di rumah, bukan dari sini, ada banyak yang datang. Ya, kenapa kita harus datang ke gereja? Sudah lama iblis senang ketika kita berada di rumah. Baru mau dengar Pak Gembala khotbah, Oma Gembala khotbah. Om, bisa Om. Konsentrasi buyar. Di rumah senang kita ibadah karena nggak kemana-mana. Tapi fokus mendengarkan firman Tuhan yang murni tidak nyampe, paling 25% yang masuk. Karena di rumah. Garuk sana, garuk sini. Makanya hari ini saudaraku yang baik di rumah maupun yang ada di sini. Carilah Tuhan di gereja. Bisa di rumah, tapi jangan kelamaan. Karena iblis bisa menggunakan kelemahan kita di posisi yang nyaman. Ambil kursi, ambil bantal sambil tiduran. Oh malaikat khotbah, ada om malaikat khotbah. Menghayati sambil ngorok. Karena enak, karena AC lagi, aduh. Itu iblis senang, kehilangan damai. Kalau kita sudah kehilangan damai, percuma kita beribadah. Yang ada kita kesel,
ngedumel, ngutuk, hilang ucapan syukur. Karena itu, apa yang Yesus katakan hari ini, haruslah kita katakan dalam diri masing-masing. Damai sejahtera Kristus itu ada dalam diriku, gerejaku, keluargaku, yang membuatku bisa menyampaikan kabar baik kepada teman-teman. Maka damai sejahtera Allah tadi mengubah kita yang tadinya dikurung, yang tadinya tidak bisa kemana-mana, akan memelihara hati, pikiran kita, sehingga kita disebut anak-anak damai. Anak-anak yang memancarkan cinta kasih. Susah kalau kita tidak memiliki hati dalam hidup kita yang mau damai. Tersenyum dengan orang saja susah. Dipaksain. Seperti orang lagi sakit gigi disuruh tersenyum gembira. Ada yang bisa? Enggak bisa. Kenapa? Lagi sakit gigi disuruh tersenyum gembira. Tapi kalau Tuhan mau, sakit gigi bisa hilang dalam keadaan suatu saat. Saya waktu kuliah dulu pernah sakit gigi, bengkak, mata merah, sakit gigi bengkak. Enggak ada obat, enggak ada duit. Apa yang punya? Yang ada Tuhan. Itu enaknya orang Kristen. Enggak ada apa-apa, tapi punya tuh Tuhan yang punya segala-galanya. Saya ambil gitar, saya bawa masuk sambil nyanyi. Awalnya pelan-pelan karena nggak bisa dibuka. Paksakan karena nggak ada obat. Paksakan karena nggak ada bisa berobat. 3 lagu dinyanyikan tanpa kerasa bisa dipukul di sini. Sampai saat ini hanya dikit-dikit. Ada kadang-kadang sakit tapi sedikit. Enggak seperti dulu. Mulut menyong, bengkak, mata merah. Luar biasa. Tapi kuasa dari nyanyi membawa hati damai. Sakit gigi sembuh. Kenapa saya ceritakan? Karena saya mengalami. Bukan kata tetangga, bukan kata si kiri kanan. Mengalami sendiri itu pas 3 lagu tuntas Tuhan bilang. Tiba-tiba cepat, lagunya sempurna. Enggak ada menyong sana menyong sini lagi. Karena ada damai membawa kesembuhan saat itu juga. Tidak sampai 30 menit saya memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan langsung cut sembuh. Mungkin kalau saya punya obat atau saya punya duit, mungkin bisa 1 atau 2 hari. Kena bengkak, matanya merah seperti mau keluar. Jangankan dengar orang menghibur, kita dengar orang ngomong aja bawanya nyelekit, sakit hati. Karena lagi sakit. Tapi ketika kita membawa nama Tuhan, hari itu juga, saat itu juga sembuh. Itu damai yang ditawarkan Yesus hari ini kepada kita. Gereja belum bisa penuh, enggak apa-apa. Saya punya damai. Ya. Jangan kita ini orang-orang pada malas ibadah ini. Wah, mereka enggak boleh. Karena ada damai. Apa yang kita ucapkan terjadi. Karena kita sudah memiliki roh ilahi. Roh Allah yang kalau kita mengucapkannya dengan sembarangan akan membuat ucapan kita itu terjadi. Selanjutnya, kalau kita sudah memiliki damai yang Allah berikan, yang barusan kita baca tadi. Satu kali saya pulang dulu masih kuliah ceritanya, belum kawin sama pacarku itu. Itu dari gang masjid ke rumah kita itu cukup jauh. Ganteng saya ganteng, kenapa? Pulang pelayanan celana hitam, pakai baju putih, pakai dasi. Mau naik angkot enggak punya duit. Sekali lagi saya katakan, teman saya ini bilang, Jeng,
mati kita nih. Kenapa? Udah gelap mau hujan. Pasti habislah jemuran kita. Saya suka spontan. Tenang. Tidak akan hujan sebelum kita sampai rumah. Saya nggak tahu kenapa saya ngomong seolah-olah saya Yesus. Padahal masih pakai hitam putih, putih hitam. Seperti pelayan hotel. Nyelutuk aja. Nggak akan hujan sebelum kita nyampe rumah. Mungkin dari pasar itu ya, pasar dekat bundaran ke sini lah. Kalau dari lampu merah, bundaran ke sini. Tuh kalau jalan kaki kan lumayan. Bukan naik ojek lah. Kenapa? Enggak ada loi. Haya. Ngai nggak punya uang. Jalan kaki bundaran ke sini. Kalau jalan kaki kan lumayan jauh. Tapi omongan yang sederhana tadi terjadi. Kenapa terjadi? Saat saya membuka pintu, ngangkat jemuran, itu hujan seperti ditumpah dari ember. Kencang sekali sampai hari itu Alfa Indah sampai kebanjiran. Saya pulang hampir 2 jam 3 sampai jam 6 hujan. Banjir. Kenapa kok? Itu kan kebetulan. Bukan. Ngomong. Sedangkan di dalam bis saja saya nggak bisa bayar. Kita dulu ibarat di Syahid Jaya, Hotel Syahid Jaya. Kita nggak menutup diri, nggak punya uang. Bahkan orang keren kan mesti diminta biasanya. Itu yang minta uang, Pak, iya silakan. Itu aja. Kita nggak diminta, saya nggak diminta. Tapi teman-teman saya diminta. Mereka ada duit, saya nggak ada. Misi Pak, iya silakan. Kita kan kalau di bis gantung gini kan. Mari Pak. Jangankan Tuhan, tukang tagih duit tahu. Kenapa? Tuhan yang menggerakkan dia enggak minta. Coba kalau kita diminta kan malu. Pakai dasi, baju putih, ngeces. Minta duit enggak ada. Tuhan tidak permalukan. Jangankan 1.000, 25 rupiah kagak ada. Tapi Tuhan tibakan di tempat di Alfa Indah dengan selamat tanpa tersentuh hujan. Bukan orang. Saya mengalami. Teman saya Manado ini bilang, kamu masih bawa ilmu dari Kalimantan. Kok bisa? Karena dia yang tahu orang Dayak itu banyak ilmu. Bisa ngilang tanpa hujan. Saking anehnya, dibilang dia nggak lihat saya buka pintu, tiba-tiba saya nyelonong. Loh, tadi buka pintu siapa? Loh kok saya yang buka? Kok nggak ada? Seolah saya punya ilmu gaib. Enggak ada. Semenjak saya ke Jakarta, kalaupun ada dulu itu dibuang. Waktu saya kerja di perusahaan. Enggak ada. Paling dulu ilmu bacaan. Ilmu yang dimakan diminum enggak ada. Hanya bacaan. Itu semua hilang. Kenapa? Mau sekolah menjadi hamba Tuhan. Kok bisa yang sederhana terjadi? Padahal ini masih kuliah. Tuhan yang kita sembah luar biasa. Dia hidup. Maka damai yang ia tanamkan, dengarkan hari ini menjadi bagian hidup kita. Karena itu damai itu harus kita pegang. Janji Tuhan tidak berubah. Apalagi yang Tuhan buat kalau kita memiliki damai sejahtera. Waktu saya mau nyusun skripsi, damai sejahtera yang menuntun. Teman-teman saya itu dulu jago judi. Saya kan kurang bagian judi. Kenapa? Enggak terlalu pinter matematika. Perkalian, pembagian. Apa tugas seorang hamba Tuhan? Doa. Mereka enggak berangkat judi kalau saya belum doa. Jadi ceritanya pendeta judi. Masih kuliah. Om atau Jeng, kamu doa, kami mau judi malam ini. Saya tidur bangun, nih duit kita untung, udah. Saya beli kertas untuk buat skripsi. Setiap malam hampir 1 bulan,
Setiap mau berangkat judi, saya harus doa. Mereka nggak bakal menang kalau saya nggak doa. Itu keyakinan mereka. Saya juga karena mau dapat duit supaya bisa beli kertas, bisa ngeprint, bisa ngapain. Doa kan, tulus. Tuhan, mereka mau judi, berkati mereka. Oh, kan saya nggak bisa ngitung. Mereka kan jago main dulu yang di Kampung Melayu itu besar. Tugas saya menunggu rezeki di rumah. Setelah doa, berangkat saya tidur. Jam 4 udah pulang mereka. Nih bagianmu. Sebulan. Sampai saya beli buku, ngeprint, beli warna untuk membuat skripsi, selesai. Hasil doa judi. Enggak mungkin Tuhan mau jawab. Saya bilang enggak mungkin. Loh, saya mau ngeprint enggak bisa. Mau beli kertas enggak bisa. Masa saya mesti berbuat jahat, ngerampok, nyuri? Enggak mungkin. Yang Tuhan mau, gunakan apa yang dihasilkan dengan baik. Selesaikan skripsimu. Engkau datang ke Jakarta, ingin menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan pun, judi pun didengar. Asal tulus. Tapi jangan dicontoh, itu dulu. Ya. Karena memang saya butuh. Selesai judi, selesai skripsi, ceritanya udah dekat tes, oh lulus. Mau judi lagi, Tuhan gak bakal kasih lah. Enggak mau dengar doa lagi. Kenapa? Engkau bukan lagi menggunakan, tapi mau ria, sombong. Kenapa? Karena bukan untuk kebutuhan lagi, kan kebutuhan sudah selesai. Skripsi sudah selesai. Ujian sudah selesai. Tidak dibutuhkan dana lagi. Tuhan tidak mau jawab lagi. Dia hanya menguji kita. Kita benar menggunakan dengan baik atau kita hanya ingin menyombongkan diri karena judi. Damai itu menyadarkan kita bahwa kalau kita membawa damai itu untuk hal yang baik, maka apa yang kita katakan selalu terjadi. Karena itu yang kita pelajari dari hari ini adalah jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga perilaku kita, supaya kita bisa disebut anak-anak pembawa damai. Kita bisa menjadi orang yang membawa garam dan terang dunia di tengah dunia yang sedang sekarat. Karena damai dan ucapan syukur itu sesuatu hal yang harus kita punya. Supaya kita bertahan menjadi murid-murid Yesus yang bisa dipegang sikap dan omongannya. Sekalipun susah karena kita punya yang hidup. Tuhan yang hidup, makanya kita nggak usah terkadang rasa bosan berdoa ada. Baca Alkitab ada. Nyanyi ada, tapi ingat harus kita kerjakan. Itu disebut proses. Menjadi orang Kristen itu melalui proses. Yang enak, yang gak enak, yang tidak baik, yang menjadi baik harus kita lewati. Sekalipun batin kita mengatakan, Tuhan kok begini? Tuhan kok dia? Tuhan, lingkungan saya. Sebagai orang Kristen haruslah membawa damai sejahtera ini dimanapun kita berada dan ditempatkan Tuhan. Agar kita menjadi kepanjangan tangannya ketika dia sudah berada di surga. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita kaget. Doa kita minggu lalu didengar, doa kita hari ini tidak didengar. Minggu lalu dipermudah, sekarang kok dipersusah? Bukan. Ingat, pikiran kita harus selaras dengan perkataan kita. Karena apa yang kita ucapkan itu, kembali lagi, akan
keluar terjadi kalau kita sering mengimaninya. Semakin kita mengeluh, maka kita selalu ditekan. Rasa tekanan itu ada. Rasa berat ada, kecewa ada, putus asa ada. Tapi kalau damai sejahtera ini disertai dengan ucapan syukur, tidak terasa. Kok kita sudah melewati ini ya? Kok kita bisa seperti ini ya? Kok saya tidak terpikir ini ya? Tuhan kerjakan di saat kita memiliki damai sejahtera. Karena itu Tuhan ingin agar kita menjadi peacemaker. Ya, kira-kira begitu. Bahasa kampung saya peacemaker. Agen perubahan dunia. Dengan membawa damai sejahtera. Ya. Berubah. Saya kan cuma guru, saya kan cuma karyawan, saya kan cuma ini. Tidak. Engkau anak Tuhan yang sudah dibeli. Diberi otoritas menjadi agen perubahan kedamaian. Orang sekarang kalau kita lihat baca berita dengan dari televisi. Yang dulu kaya pada stres. Para artis kalau kita lihat sekarang yang dulu gembar-gembor uangnya mikir. Kenapa? Mereka mengandalkan harta, kekayaan, jabatan, nama, pangkat. Kita bersyukur. Allah di dalam putranya Yesus tidak memindahkan, menggantikan posisi kita. Menjadi anak yang tahan uji. Karena dia sudah bekali kita dengan damai sejahtera. Shalom lengkap. Seharusnya enggak membuat kita berpikir yang aneh-aneh. Makanya hari kita diingatkan. Yang dulu Yesus katakan kepada murid-murid yang dalam kurungan ketakutan. Hari ini harus kita kembali imani. Itu terjadi dalam rumah tangga kita. Keluarga kita. Gereja kita. Sehingga semuanya memuliakan Tuhan yang kita tinggikan. Dia yang hidup, yang berkuasa sampai hari ini. Kalau kita mengimani ini, saudara akan melihat beberapa hari ke depan, kemudian bulan ke depan, tahun ke depan. Apa yang saudara tidak pernah pikirkan, lihat, rasakan, kita akan mengalami. Mulai hari ini belajar mengimani. Karena Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjanji, saudaraku. Allah yang Maha Kuasa melakukan perkara untuk kebaikan kita. Allah yang Maha Kuasa selalu menjaga kita agar tetap dalam posisi anak-anak Allah yang memiliki shalom. Memiliki janji manis. Tetap dalam posisi berkat. El Shaddai. Tak usah ku takut. Kenapa? Ada damai sejahtera. Tak usah ku bimbang. Kenapa? Yesus yang adalah roh datang kepada kita masing-masing. Mengurapi, membela, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Mari kita nyanyikan lagu ini. El Shaddai. Tak usah ku takut. Imani. Tidak perlu takut. Imani janji Tuhan. Hari ini kita mendengar. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Imani. Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah. Roh Kudus
Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Musik mengalaukan lagu ini, dengarkan pesan firman Tuhan. Barusan kita mendengar sabda Tuhan dalam Injil Yohanes ini. Tuhan Yesus sadar bahwa kita manusia yang terbatas. Tuhan sadar terkadang kita terpancing karena lingkungan, penglihatan, dengar-dengaran orang luar. Roh Kudus mau kita menyadari bahwa kita diberikan damai sejahtera dalam setiap hati masing-masing. Roh Kudus mengingatkan kita, kita tidak sendirian. Yesus bertanggung jawab terhadap saudara dan saya. Karena kita ini miliknya, khusus menyembahkan, memuliakan namanya, agar Allah Bapa dimuliakan. Imani damai sejahtera itu mulai hari ini tinggal bersama kita. Amin. Terima kasih Bapak. Tak usah ku takut. Mari kita nyanyi sama-sama. Tuhan sudah berkata, jangan takut karena ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan dari dunia ini. Itu dari Allah yang maha tinggi. Hamasya merubah kita menjadi anak-anak yang baru, yang sanggup melewati dunia yang penuh misteri. Semua kita akan dimampukan kalau kita menyadari kedamaian dalam hidup kita. El Shaddai, El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, jika hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali, agar kami menyadari bahwa Tuhan semenjak kami percaya dengan Engkau, Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Berkati kami semua. Berkati gereja kami, berkati Oma Gembala dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga ini Bapa. Tuhan sudah percayakan anugerah-Mu yang begitu besar. Peliharalah Oma Gembala dalam masa tuanya untuk membimbing kami semua mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Agar Oma Gembala yang kami cintai, kami sayangi, Tuhan selalu berikan damai sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi. Kalau dia terhibur karena kasih-Mu, dia kuat karena cinta-Mu, dia sehat karena pemeliharaanmu. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam kesepian sendiri Oma juga mendapat penghiburan dari Tuhan untuk menjadi pembimbing kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Begitu juga dengan Bapak Gembala yang hari ini ulang tahun. Tuhan, kami menyerahkan dia juga ke dalam hadir-Mu bersama istri, anak-anak, supaya keluarga Bapak Gembala juga ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam damai sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi. Mereka diurapi, dilindungi, dimampukan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat-Mu. Karena itu Bapa, jika Kau dapat ada salah dan dosa dalam kehidupan kami semua, ampuni kami. Tuhan sertai dimanapun jemaat-Mu berada, yang hari ini beribadah, sungguh-sungguh mencari sumber damai Allah. Jauhkan kami dari tipu daya iblis yang mau menghancurkan, melemahkan iman kami. Biarlah kami mendengar damai yang ditawarkan oleh Yesus kepada kami, dan kami berubah dari pandangan ketakutan, pandangan kekhawatiran menjadi pengharapan. Karena damai yang Kau berikan kepada kami, damai yang sempurna. Berkati Bapa kami semua, jemaat GPP Selarapa. Jika mereka susah, Tuhan hiburkan. Mereka ingin bekerja, Tuhan buka jalan bagi mereka. Mereka lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Agar rumah tangga, keluarga besar GPP Selarapa mampu diutus menjadi agen perubahan damai sejahtera yang ditunggu-tunggu oleh lingkungan, ditunggu-tunggu oleh dunia, keluar dari mulut kami. Berkati Bapa para hamba-hamba-Mu mulai dari Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya sampai ke Gereja Botabek. Hamba-Mu hari ini juga membicarakan tentang kasih, lawatan, pemeliharaan Tuhan. Berkati keluarga, kehidupan mereka, gereja mereka Bapa. Agar hari ini kami boleh melihat kemurahan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Berkati juga Bapa orang-orang yang banyak membantu gereja di sini. Anak-anak Oma Gembala, mantu Oma Gembala, cucu Oma Gembala, jemaat Oma Gembala, bahkan perusahaan-perusahaan yang membantu di sini. Engkau berkati kasih rahmat-Mu, kelimpahan berkat dan tanggung jawab dari Bapa, sehingga perusahaan dimanapun mereka bekerja tetap bertahan dan nama Tuhan dimuliakan.
para pemimpinnya Engkau berkati. Anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan, Engkau pakai menjadi agen perubahan kedamaian bagi pemimpin mereka. Karena itu Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai ke daerah. Jauhkan kami semua dari roh-roh ketakutan, roh-roh kemalasan, roh-roh yang mengadakan teror. Dalam nama Tuhan Yesus. Agar gerejamu, bangsa ini boleh tegar. Bangsa ini tidak dikacau balaukan oleh kuasa-kuasa gelap. Dari Bapak Presiden, Kapolri, Panglima ABRI, bahkan orang-orang yang terkait menjaga bangsa ini Tuhan, sertai Bapa. Supaya kami umat-Mu boleh beribadah dengan tenang. Karena itu Bapa, kami meyakini hari ini juga bahwa ada orang-orang yang berusaha untuk menyudutkan, menebarkan fitnah terhadap pemimpin-pemimpin yang bertugas, baik pemimpin gereja, pemimpin politik yang ada di negeri ini. Hindari Bapa, bangsa yang kami kasihi ini. Tuhan sudah menolong kami hampir 2 tahun ini. Tidak pernah kami melihat kami umat-Mu tergeletak dan jatuh. Karena kami percaya damai yang Allah berikan kepada kami, damai yang hidup selalu menopang. Kalau kami kuat karena Tuhan mengasihi kami. Kalau kami sekarang masih ada karena Tuhan terlalu melindungi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Banyak hal yang mau kami doakan, tapi kami manusia terbatas. Jika ada gereja-gereja yang mengalami penganiayaan, Tuhan kasihanilah mereka. Lindungilah mereka. Baik dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak orang-orang Kristen yang masih ditindas. Bapa, kami hanya menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Karena kami yakin, sekalipun kami tidak punya apa-apa di dunia ini, tapi kami percaya melalui iman kami, apa yang kami gumulkan, kami ucapkan, itu karena iman kami Tuhan lihat. Tuhan yang tahu yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan yang tahu yang menjadi pergumulan gerejamu. Kami semua memiliki iman. Karena itu kami melihat jawabannya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk napas kehidupan kami, untuk pemulihan, untuk kesehatan kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Yang kami bersama-sama boleh melihat kami masih tersenyum dengan leluasanya. Tandanya kami memiliki iman dan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Puji nama Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kembali kita akan berdoa di hadapan Tuhan kembali. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor,
engkau akan tetap naik dan bukan turun. Segala usaha yang engkau lakukan berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu ya Tuhan. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Katakan, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menikmati ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih untuk pelayan Tuhan, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang tetap taat dan setia di tempat ini. Jaga kesehatan supaya kita kembali bertemu dalam jam-jam ibadah dan dalam aktivitas hari lepas hari. Tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling berkati. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya Bapak Pendeta Pujeng. Tuhan Yesus memberkati. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Sebab itu semua yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih buat keadaan saudara hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
uh,